Umur 1 tahun ini sebaiknya apa saja? Overthinking. Kenapa ya? Iya serius, overthinking sih, kayak overthinking positifnya, negatifnya, pasti sama begitu. Benar. Entah itu tentang orang tua, tentang masa depan, tentang masa lalu, pasti kebayang kayak coba kalau waktu itu kita begini, atau nanti tahun-tahun depan ini betul gimana. Overthinking sih. Kalau kita sendiri kan memang tahun 2020 itu kan kehilangan yang sangat berat kan. Ketika bapak itu meninggal dan masuk di tahun 2023 itu harus Bapak meninggal di tahun 2022. Jadi ketika masuk 2023 itu kayak ya harus mandiri kak, kan macam biasanya tahun sebelumnya itu katong ada bapak yang bisa disiplinkan kata orang begitu, tapi 2023 kita rasa kita sendiri harus kasih disiplin kita diri. Jadi kayak bagaimana ya macam meskipun sudah menikah masih dapat rasa. Dapat rasa betul. Padahal Mas kan sudah jadi bapak juga, tapi tetap dapat rasa. Tetap rasa karena sosok bapak ini kan biar seorang laki-laki kan butuh itu. Peran orang tua sebegitu. Jangan kan abang yang rasa kehilangan tuh, katong yang belum dapat saya katong di fase sekarang ini gimana katong berpikir mau serius tuh. Habis kuliah, selesai kuliah kan katong masih bermain dulu 1-2 tahun. Datang tahun-tahun ini coba pikir saatnya begitu serius, saatnya cari karir, saatnya katong mau berproses, mau berkembang, katong mau bantu katong orang tua, setelah katong mau datang uang do, setelah ada begitu lah. Katong yang datang kasih dong uang begitu. Lebih malu kan? Iya malu sih. Jadi budaya malu sudah di depan. Iya malu. Semakin bertambah tahun semakin keras. Sampai rasa begini sudah ke dunia. Nah, overthinking kan? Overthinking Ternyata ketika pas duduk santai, ternyata baru sadar bahwa ternyata ini adalah amanah. Ternyata amanah itu bukan cuma sebuah kepercayaan diberikan, tapi ataupun diri sendiri itu amanah terberat. Jadi amanah ini ternyata luar biasa. Jadi ketika ada orang yang terkasih, yang tersayang dari katong ketika pergi, di situ baru katong menyadari ternyata apa yang mereka pikulkan selama ini luar biasa. Yang contohnya dalam Mas Agung. Kalau beta sendiri jujur, beta menikah 2022. Ketika 2020 itu saat menikah 2022 itu ada hal yang sangat dramatis itu. Kan kalau nikah dengan orang buton ini kan unek-uneknya kan banyak. Tanpa siri dan sebagainya. Itu pada di saat mau bawa tanpa siri itu yang paling sedih itu ketika beta masuk di kamar disuruh angkat pakaian itu sendiri, terhadap orang yang mata mang. Sedih teman. Pokoknya macam di situ macam beta merasa berarti macam kamu lapas begitu. Padahal ini laki-laki. Jadi isi baju itu air mata turun begitu. Macam rasa terus macam tertahan begitu panggil. Coba bang Imam dengan bapak marah dulu begitu. Pokoknya peluk dorang, mohon maaf dan dorang bahwa kita ikhlaskan beta bahwa kita akan menikah. Dan alhamdulillah pas ketika di 2023 apa yang memang diinginkan, alhamdulillah perlahan-lahan itu terwujud dengan satunya. Dulu keinginan beta itu ketika menikah baru beta lanjut studi. Dan alhamdulillah setelah menikah Allah berikan kemudahan lanjut studi. Nah, terus untuk kalau mau ditanya yang sekarang ini, kalau yang mau ditanya ini berarti kalau beta keinginan untuk maju ke legislatif itu sekarang bukan. Itu cita-cita dari SMP sana. Dari bangku SMP itu sudah punya target bahwa usia 34 tahun beta harus masuk di zona ini. Pas insya Allah 2024 ini usianya 34 tahun. Jadi secara tidak langsung apa yang ketemu cita-citakan dari dulu tuh bukan saat itu dia akan terwujud. Tapi dia akan mengikuti perjalanan waktu dan tidak terasa bahwa ketong akan berada di titik itu. Jadi ketika berada di titik itu, mau dengan tidak mau, karena itu memang ketong sudah niatkan awal, ya ketong harus memang jalan bersama-sama. Itu di 2023 fase yang luar biasa. Dan beta merasa di 2023 ini memang hal yang beta perencanakan dia berjalan sesuai dengan koridor yang memang sudah ditetapkan Tuhan. Mari teman, tak apa gabung mari. Tak apa lanjut, semua kata ini kotor, tak apa lanjut sah. Halo Pak. Wih, bang, ada laki-laki. Ini para kru apa bisa digital. Iya. Abang sorong lagi bang.
Terus kalau panennya kalau setahun ini apa begitu yang panen rasa? Kalau untuk setahun, Nah, ya mau bilang ada banyak tantangan juga, iya, berat juga iya, tapi kalau kesenangan dan juga pelajaran juga banyak. Nah di sisi lain juga kan beta kalau mau dibilang berapa dengan orang dan bapak itu semenjak dari kelas 6 SD umur 12 tahun. Nah sekarang ini kan sama mama, jadi katong kan ada 3 bersaudara, cuman satu orang itu kakak diadopsi sama kakaknya mama ya, jadi tinggal 2 orang. Jadi di sini orang yang berperan penting itu mama. Nah dari katong dari semenjak kelas 6 sampai beta kuliah sekarang itu yang tanggung jawab itu mama sih. Nah jadi di sini katong punya keluh kesah itu banyak juga sih tantangan. Nah terus beta pengen dari dulu tuh kan cita-cita kayak mau ikut-ikut orang begitu toh, maksudnya kayak orang bilang mau dulu itu pengen jadi polwan, pengen jadi polwan, habis itu bilang pengen jadi ini jadi itu. Tapi dari seiring berjalannya waktu kayak ada suatu tekanan begitu. Sampai sekarang juga kayak pikir ini ke depannya, masa depannya nih mau kayak bagaimana. Walaupun banyak yang bilang Resti nanti mungkin ke depannya tuh bakalan sukses. Banyak yang ini orang tua, amin. Orang tua, tapi sampai sekarang namanya sampai Resti. sudah Resti sudah semester 5 ini juga bahkan belum tahu tujuan ke depannya itu seperti apa. Jadi ini masih ada cari jati diri ini seperti apa, ikut-ikut gelar karena pikir ikut. Sebenarnya beta juga maksudnya belum terlalu berperan penting, maksudnya belum terlalu suka sama puisi. Awalnya tersuka, cuman kayak bergabung sama grup gelar itu kayak punya identitas tersendiri begitu. Jadi berteman sama ini Abang Arya, Abang Rival. Jadi tuh kayak banyak motivasi yang kita dapat dari dorang. Wah, walaupun di sisi lain orang tua itu kadang-kadang berpikir anak gadis itu tidak boleh terlalu bermain sama laki-laki, karena dong punya pandangan kalau bermain sama laki-laki itu buruk. Termaksud beta mama sendiri. Tapi di sisi lain hal yang paling beta mau itu berteman sama banyak perempuan, tapi di dalamnya itu cuman gosip dan gosip. Jadi makanya beta gosip ya. Iya, kalau beta kalau di jadi beta kalau di kampus itu jarang sekali punya teman yang perempuan. Kebanyakan tuh laki-laki, terus jarang sekali punya teman dekat itu yang satu prodi, jarang. Itu paling itu di prodi lain, fakultas lain, dan lebih banyak itu kakak senior betul tahun-tahun sama. Luar biasa, jalan jauh berat ya. Terus suka berpetualang. Itu sih kalau beta. Jadi sebenarnya sampai sekarang juga kalau berhubung mau pengen ikut ini itu pengen tahu motivasi atau apapun itu supaya biar beta bisa bangkitkan beta punya perkembangan diri sendiri gitu. Keren. teman-teman yang baru datang. Gimana? Teringat masa-masa SMA ya. Semuanya tinggal Tahu ini gimana? Kalau rival kan memang kita tahu sendiri toh, beberapa minggu atau bulan ini betul-betul dia baru kehilangan sosok mama kah. Iya ya. Kata dengar aja dari dia Bagaimana? untuk setahun ini maksudnya mau dicurahkan, ceritakan biar kita sama-sama dengar kah. Suka duka, suka citanya. Sebenarnya kan ini hasil pembicaraan beta dengar ya. Bagaimana ya akhir tahun ini kita bikin program undang seluruh penyair, bikin undangan terbuka begitu, undang semua katong cerita tentang dunia sastra, tentang unek-unek katong tentang keadaan Banda. Dan alhamdulillah beberapa penyair kayak teman-teman sambut ini begitu. Dan memang beberapa ada yang mau datang, kayak beberapa teman kan ada yang datang terlambat, ada yang ya sudah biarkan nanti dong bisa komentar kah kalau lihat ketemu punya unek-unek ini begitu ya. Tapi sabar mas, kalau bilang penyair kayaknya terpenyair lah sih kalau beta pribadi. Cuma kalau pas memang pas dapat baca selembaran itu yang tersebar di story memang pengen saja biar mungkin cerita yang selama ini beta tulis, cerita yang selama ini
menjadi beta perubahan overthinking dan lain sebagainya bisa beta curahkan, ungkapkan Biar gitu. orang bisa Jadi rasa. kamu bilang penyair, ampun. Aduh. Itu terlalu suka Pak. Beta juara start pantas. Tapi begitu memang bilang yang beta penyair. kada ya dari dulu ketika beta menyebut penyair dia akan menolak Ya itu. karena bukan begitu. Tapi cuman titisannya itu ada. Titisan Titisannya karya-karya puisinya banyak Bang gitu. Entar apa? Gabung langsung gabung. Mana bro? Langsung masuk. Langsung masuk. Entar apa ayo. Bang, beta bisa baku polo dan beta tambang 2 yang baru baku dapat. Kita semua ini Indonesia. Tambang lama ya. Ini kumpul sahabat-sahabat. Silahkan. Bang, kayak tambah gambut, kayak tambah Sarmo muda ini kan. enggak Iya kak. Padahal Iya. waktu itu termuda begini. Waktu itu Waktu itu. Waktu sekarang. Bang, beta mau bilang kah? Kita ini kan poros tambah besar, tak? Iya. Kalau kalian. Jadi duduk setengah mati. Dia ada setengah mati nih. Ah, berarti sanang. Berarti Ada sanang setengah kamar. mati kayak gini. Sanang kamar. Terada. Sanang. Belum Tambah terpercaya kalau beta subur. stres itu gamu. Karena kan kalau beta stres itu cari makan terus begitu ya. Berbeda dengan orang kurus kan. Berarti kalau orang kurus terstres. Biasa tuh kakak katong mau tua seperti jadi semua ini baru mandi yang mana jadi tamang yang 2 dong tadi pagi naik di gunung Oke. jadi pas turun tulang-tulang belakang kayaknya sakit nanti yang datang biar gabung saja Langsung langsung. saja. Tapi asik, perkenalan awal dia langsung Iya. curahkan gitu. Tapi Macam-macam marah dia sih. nyambung gitu. Apa sama ya? beta Iya. beta kaca kadidi bang dari dulu jodoh sama tuh beta cak kadidi sudah jual begitu kak Oh, sana Ayo lagi. lanjut tuh. Mending ada kata Iya, kata itu. ya Val, cerita dulu biar ketemu ini Bang. Mulai dari mana itu? Terserah Dari apa? Panipu enak. sabar ini bagaimana lah bang Ketemu Pak Karol saya sudah cerita. ada Nanti oh, ini baru- Pak Karol Nanti baru relaksasi. bagian. beta ingat Pak Karol terakhir kan beta pun kakak sayang yang bantu beta Mungkin ketemu buka sedikit apa Bang? Oh bisa. Ayo buka lagi kak. oh ini Silahkan. dia baru bangun tidur ini. Waalaikumsalam. Salam kenal. Ya. Lanjut Bang. Oh kamu ya? Ya. Iya. Ini beta tamang dari Ambon beta bawa. Oh dari Ambon. Oke. Jauh betul. Iya. Katong kan hari itu jam 3 pagi baru bahas Banda. Jam 3 pagi nih. Saya lagi minum bareng berdua. Oke. Jam 3 pagi bahas Banda baru tidur setengah 7. Jam 2 siangnya katong balik tiket Di Banda. di Pelni jam 4 berangkat. Berarti Banda semagnet itu ah. Luar biasa. Astaga. Kalau beta selama ini tahun terberat yang beta rasa mungkin dari tahun-tahun yang beta pernah lalui. Karena di tahun 2023 ini beta pikul satu tanggung jawab yang besar karena beta banyak hal-hal baru yang beta dapat di 2023 ini yang beta rasa jadi satu beban paling berat. Nah, terus banyak orang lain kayak dompu cara penyaluran masalah itu kan lewat banyak hal. Kalau beta ya kembali lagi puisi. Iya. Nah bagi beta puisi itu tempat beta untuk mencurahkan segala unek-unek, mau bahagia, senang, emosi, marah, sama-sama kita curahkan di kata-kata. Karena kalau misalnya beta tulis puisi ataupun quotes, nah ketika beta lupa tentang hari ini, ketika beta baca ulang maka beta akan mengingat itu lagi. Nah, terus kayak kenapa beta bilang 2023 ini adalah tahun-tahun yang paling berat yang beta rasa, karena salah satu contoh adalah di 2023 ini beta kehilangan sosok orang tua, terus di kampus juga belum bisa gabung KKN dan teman-teman. Beta rasa hal berat sih. Nah terus jadi sosok yang harus punya loyalitas besar di kampus, jadi sosok figur par mahasiswa. Jadi beta rasa insya Allah kalau misalnya 2023 ini jadi satu
tahun yang berat. Beta rasa di 2024, 2025 beta punya banyak bakal. Amin. Insyaallah. Apa lagi? Ini mah. Kita ngomong apa lagi? Jangan mata terbelia. Ya kalau rasa itu sudah kah? Bisa dulu. Terbelit. Karena memang kan dia kan Presma lah kan di kampus. Iya, Jadi Presma terus barat lah Barat. kampusnya. Betul. tapi tenang, jangan pernah bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Kita setuju. Karena bunga yang indah pun mereka tidak secara bersamaan. Asik. Kemarin udah Mungkin kalau dia bukan penyair ini susah. Tapi itulah hikmah, bro. Itulah hikmah hidup. Jadi setiap detik itu punya hikmah. Jadi dari hikmah itu kita akan dewasa. Jadi kalau orang bilang dewasa tuh ketemu punya usia, itu salah. Dari yang kecil pun ketemu misalkan jadi dewasa. Ketika ketemu paham tentang waktu itu. Tapi itu keren. Berat. Berikan tepuk tangan biar makin hebat. Adi pasti begitu emang sadis. ada sedikit. Memang dah cerita, toh? Iya. Dari tadi tinggal cakap Didi nih. Apa kayak ini? Sebenarnya beta satu orang yang sangat selalu percaya mimpi itu nyata ya. Apapun itu mimpinya. Percaya bahwa mimpi itu Nyata. Nyata dan semua orang punya mimpi itu valid. Tidak ada yang salah begitu. Beta sempat punya mimpi untuk ingin sekali melanjutkan studi. Tapi sebelum melanjutkan studi itu harus ada banyak hal yang harus direlakan dan harus dikejar. Katong kan sing bisa ambil semua. Sebentar, ini ada yang mengganggu. Jadi apa namanya? Angkat saya dulu bang, terpapa. Fikri. Iya, angkat dulu. Astaga, sebentar. Halo Fik. Fik, datang langsung di Benteng Nassau ya. Atau semua duduk di sini. Jadi setelah ini giliranmu bercerita. Ditodong mas. Ayo langsung ya, kita melanjut dulu. Ya, jadi untuk menggapai sesuatu tuh kan katong harus ketemu banyak sih. Sing bisa satu kali dapat. Kadang katong sempat tadi seperti yang kakaknya bilang jangan membandingkan dengan orang lain. Kadang beta sempat membandingkan diri dengan orang lain. Ternyata dong kejar ini tuh gampang gitu. Sementara ada beberapa orang yang kejar tuh susahnya setengah mati. Dulu sempat ke Banda sebelumnya di sebelum tahun ini, yaitu tahun lalu, dengan alasan mempersiapkan beberapa hal untuk cita-cita tersebut gitu. Dan ketika di awal tahun ini ternyata yang persiapan itu semua dipatahkan. Jadi kayak persiapan itu semua kayak udah sia-sia gitu di tahun 2022. Padahal rencananya itu lebih cepat lebih baik, tapi Tuhan bilang kamu harus pasi dulu, harus breathe dulu gitu, harus bernafas dulu. Dan akhirnya beberapa hal ketong harus lihat ada yang direlakan dan mengejar apa yang perlu dikejar dan tidak bisa mengejar semua. Cuman sejauh ini di tahun 2023 ini puji Tuhan di tahun 2023 beta berhasil dapat salah satu yang paling beta banggakan itu adalah pertama kalinya jadi dosen di Unpati. Wih, Terus keren. itu beta sering pernah membayangkan bahwa akan ada itu sesuatu yang menurut beta sangat membanggakan sebenarnya. Karena tidak semua orang berusia 23 tahun bisa ngajar anak-anak semester 4, kasih materi, terus absen mereka, terus kasih tugas dan segala macam. Bahkan di gelar yang masih S1 gitu. Karena beta mungkin selalu percaya ketika katong mengejar sesuatu, sebisa mungkin kejar sesuatu yang sebenarnya orang lain juga butuh itu. Jadi ketika dong yang bisa dapat itu di tempat lain, dong bisa dapat itu di beta. Dan beta berharap bisa share itu. Terus lambat laun sempat patah sih karena dulu daftar beasiswa untuk S2 gagal. Cuman karena ini yang paling parah sih, cuman karena lupa tulis 4 angka, yaitu 2023 di kanan bawah. Itu parah sih, kayak di surat rekomendasi cuman kurang 3 itu. Pas ditanya, dorang jawab Anda lupa terterakan tahun. Terus beta sempat bilang boleh kontak orang yang merekomendasi, tanyakan bahwa itu diproduksinya tuh di tahun ini.
tapi tetap saya ditolak. Cuman karena satu alasan itu. Ai. Akhirnya itu cukup patah sih, karena setidaknya gagal itu karena gagal mungkin salah kerjain soal atau kurang portofolio. Cuman 4 angka itu yang bikin hancur gitu kan. Dan terus dari situ beta belajar untuk bikin pribadi yang baru, coba buat bikin sesuatu yang baru. Hai. Mari Bang Gabung. Halo. Waalaikumsalam. Salam. Mari bro. Nah itu saja. Di sebelah sini Kak. Bebas mau di mana? Oh. Di prank. Di sini suka sengkos. Beta lanjut ya. Lanjut. Tak masalah kalau kau bicara. Aman. belum masalah. Belum. Oke. Apa namanya? Dulu kan sempat Situ Bapak. Pani dari mana ini? Tadi beta lihat Pani rumah. Iya kan di situ kan di depan. Dia dari Malole. Beta lanjut ya. Iya, Bang. Jadi setelah gagal itu, beta selalu percaya quotes, ada salah satu figur bilang, to everyone with the dreams, you have to know that your dreams are valid. And on your path, you're never denied but only redirected. Itu artinya untuk semua orang yang bermimpi, kamu harus percaya mimpi kamu itu valid. Kamu tidak pernah ditolak, tapi hanya diarahkan. Jadi ketika beta gagal itu, banyak hal yang beta coba sih. Di tahun ini tuh tahun rainbow banget. Karena pernah patah karena gagal cuman perkara tahun yang lupa tulis. Padahal semuanya tuh kayak dia telah pergi ke Bandanera, dia telah bikin ini tuh dengan alasan di bawah Anda lupa menterterakan tahun itu kayak bukan karena gagal cuman diarahkan gitu. Beta selalu percaya seperti itu mungkin. Makanya setelah gagal itu terus beta mulai bangun sesuatu yang beta suka, kayak bikin kelas naskah. Di situ akhirnya belum sampai setengah tahun, di tahun ini sudah bisa bekerja sama dengan kementerian. Itu mungkin salah satu hal yang tidak semua orang dapat dari kegagalan yang sebelumnya beta bilang, katong harus merelakan sesuatu untuk kejar yang lain begitu. Kemudian dari situ dipanggil buat jadi dosen karena begitu, dan juga ikut duta bahasa, dan beta tahu juga ada banyak bahasa di Maluku, dan kayak dari situ juga beta belajar bahwa budayanya katong itu sangat bagus. Karena biasanya tuh kayak apa-apa tuh pionirnya tuh negara luar gitu. Tapi ketika katong mulai dekat dengan hal-hal yang mengajarkan katong tentang katong pembudaya, akhirnya katong sadar bahwa ternyata orang luar juga cari katong pembudaya. Dan beta belajar dari situ semua sih. Sampai akhirnya beta daftar lagi untuk beasiswa, dan puji Tuhan lolos untuk yang kedua. Itu Selamat calon magister. amin. Dan ini alasan kenapa pergi ke Banda, karena takutnya mungkin selama kuliah saya sempat kesini. Dan akhirnya bisa ketemu teman-teman yang lain. So begitu. Dan itu sih apa namanya? Kalau misalnya beta sing berhenti di situ, mungkin beta sing tahu beta akan lolos apa tidak. Karena salah satu alasannya mungkin karena esai di situ tulisnya berbeda sekali dengan tujuan kampus yang beta mau masuk. Tapi ketika beta dikasih rehat sebentar, lihat kegagalan, dari kegagalan kalau beta tidak gagal, mungkin beta tidak jadi dosen, mungkin beta tidak bikin kelas naskah, dan mungkin beta tidak ikut duta bahasa atau sebagainya. Tapi karena gagal, Tuhan kasih 6 bulan itu isi itu, terus 6 bulan itu sisa buat perjuangkan lagi. Makanya beta selalu percaya bahwa katong saya pernah ditolak, tapi hanya diarahkan. Keren. Sepakat sih. Manis. Paling ngiri. Mungkin apa yang beberapa teman-teman sambil menyusul Kak, maksudnya kan katong kumpul di sini juga untuk memperkenalkan kepada teman-teman yang ada di rumah ini kan. Katong juga punya karya masing-masing tentang relaksasinya katorang setahun ini. Ya bolehlah katong bacakan katong punya karya itu, entah secara bentuknya puisi, prosa, cerpen atau lain sebagainya toh. Biar juga apa yang katong bacakan ini lai jadi motivasi pada orang juga gitu. Abang Ali jadi pulang. Berarti Abang Ali kamu ke dulu enggak, Bang? Bukannya sampai terlambat motor kan? Sudah ada motor lagi lah. Iya. Ini langsung baca-baca di sini saya tuh bang. Iya, kita baca-baca saja. Di benteng. Iya bisa lah juga. Saya juga tuh nonton dari sini. Ditolong. Bebas apa mau duluan? Bagaimana kalau beta kamu kak? Bebas terserah. Tepat di awal tahun ini
pengen kenapa mengiyakan untuk bisa ikut hadir di sini biar semua itu dikeluarkan gitu, tercurahkan. Beta menyukai seseorang ya. Asik. Yang terjadi adalah diam, menunggu atau pergi. Sakit sampai kapan dan takut. Puing-puing rasa ini menjadi bagian dari kisahku. Mari dengarkan. Aku menyukai seseorang, tapi aku tidak ingin mengganggu dan membuang waktunya. Jadi, aku biarkan dia sibuk dengan dunianya, walau kadang logikaku sering berpikir untuk kembali mengajaknya bercerita dan menghubunginya setiap hari. Kemang, Jakarta Selatan, 15 Januari 2023. Jadi, sudah tahu kan beta memilih apa? Di situ kan ada yang diam, menunggu atau pergi. Ternyata beta memilih pergi. Beta akhirnya pada akhir tahun 2022 beta mengambil tawaran kerja dengan salah satu NGO lokal. Beta menerima tawaran kerja itu masih tetap di bidang literasi bersama Room to Read, salah satu NGO dari California. Tentang literasi juga beta mengambil tawaran itu karena salah satunya karena pekerjaan ini adalah sesuai dengan passion saya, tapi saya juga ingin pergi dari lingkup perasaan yang membuat saya menunggu dan itu sangat-sangat membosankan. Nah, akhirnya saya dari bukan puisi sih, dari coretan dari coretan kalimat-kalimat tadi teman-teman sudah melihat bahwa beta memilih pergi dari perasaan ini, dan pastinya hubungan ini adalah hubungan tanpa status ya guys ya. Terus akhirnya beta bergelut dengan pekerjaan yang sudah beta arungi dari Desember 2022. Beta stay di Jakarta, tapi tahun baru beta sempat pulang lagi ke Banda. Terus beta kembali lagi di sana sampai di awal Februari. Dari awal Februari beta kembali ke tempat tugas yang sudah ditempatkan, yaitu di Pulau Saparua. Jadi beta di Pulau Saparua mulai mengerjakan job desk dalam proyek ini tentang perpustakaan ramah anak. Namun kembali lagi beta digoncangkan untuk memerankan peran anak perempuan pertama. Beta kembali digoncangkan untuk memerankan sebaik-baiknya yang telah dititipkan Tuhan, bahwa beta ini adalah seorang anak pertama dan perempuan. Saat itu tiba-tiba mendapat kabar di pertengahan jalan 8 bulan beta bekerja di Saparua, stay di Saparua untuk menyelesaikan proyek perpustakaan ramah anak. Beta kembali dihadapkan dengan tantangan itu untuk memerankan anak pertama perempuan. Beta dikabari kalau beta mama sakit di Banda. Terus beta pu ade telepon, kakak ayo pulang gitu katanya. Kakak ayo pulang, beta kan tak bisa pulang karena kebetulan beta pu ade itu adalah salah satu ABRI, anggota bersenjata alias polisi. Jadi dia bilang kalau dia tak bisa pulang, lebih baik kakak jua yang pulang. Kakak kan perempuan, kalau kakak sunikah nanti kakak akan lebih banyak waktu dengan laki. Lebih baik kakak pulang jua. Akhirnya beta kembali mengalah untuk di akhir Juni beta masukkan surat resign ke bos, dan akhirnya butuh waktu transisi 1 bulan, dan di akhir Juli beta official resign dari kantor. Terus beta kembali di Banda sekitar awal Agustus, dan tiap jalan berbatu dianggapnya adalah jalan yang halus. Pergi dan pulang menjadi hal terlumrah baginya. Lantangnya kata yang ia punya selalu hanya dalam hati, bahkan mimpinya. Rumah adalah dirinya sendiri. Dia adalah rumah yang selalu menghampiri pemiliknya. Tiap elusan pundak pun juga hanya ia yang lakukan. Setelah itu, yang terlihat
hanyalah senyuman dan cerita pengalaman. Keren. Jadi beta memutuskan resign dari pekerjaan, terus beta kembali ke sini dan beta ceritakan pengalaman-pengalaman beta di sana ke mama, dan yang dihadirkan mama hanyalah senyuman bahwa anak perempuannya sudah kembali menemani beliau. Terus beta melanjutkan hari-hari beta di Banda sebagaimana mestinya kemarin-kemarin, bercerita dengan teman-teman, terus sosok sibuk di beberapa kegiatan, tapi ingat berbayar. Sibuk jadi berbayar. Iya, so sibuk di beberapa kegiatan, terus quality time dengan mama. Kalau kebetulan mama juga masih jadi guru, jadi quality time dengan beliau, dan kembali bertemu dengan si dia yang aku kisahkan di puisi Januari. Kembali bertemu dengan si dia yang aku kisahkan di puisi Januari, dan terasa akan lebih ikhlas ketika seseorang yang kita sukai sudah memilih pasangannya. Ya, jadi sampai detik ini aku dan dia baik-baik saja dan sangat baik. Beta melihat postingannya Mas Agung di story WA kalau ada perkumpulan basiron ini sudah kan. Akhirnya beta, Mas bertemu Eko karena mungkin ini adalah lihat ini. Ini adalah curahan hati yang akan beta keluarkan sebelum masuk ke 2024. Ini mungkin beban juga sih sebagai seorang perempuan yang sudah berada di 1/4 abad ya. Tuntutannya sudah sangat banyak, tuntutan di rumah, tuntutan dari banyak orang begitu. Tentang pekerjaan tetap, tentang pasangan, tentang pendidikan dan lain sebagainya, pokoknya banyak tuntutannya lah. Jadi ini baru saja ditulis siang tadi karena beta rasa tidak afdol kalau tidak ada puisi, tidak ada kata-kata penutup membungkus begitu. Jadi ini masih acak-acakan, semoga beta bisa baca dia dengan baik. Setapak demi setapak berlalu, perlahan akan terlepas dari masa lalu yang membuatku selalu cemburu terhadap mereka yang taat pada Tuhanku, terhadap mereka yang selalu menemukan obat rindu, terhadap apa yang ternyata palsu. Setapak demi setapak merangkum kepergian dan perubahan. Beberapa orang pergi, beberapa orang berubah. Tahun ini hampir selesai untuk mereka yang masih ada dan tak berubah. Jadi marilah kita berubah. Terima kasih. Keren sih. Jam. Apa ini? Ya bebas dari teman-teman yang mau lanjut. Mungkin Bang Ali. kita akan bercerita tapi lewat kata. Laut selalu memberikan kehangatan kepada setiap ikan maupun teman-teman. Begitupun dengan perjalanan hidupku di tahun 2023. Bidadari surgaku hadir untuk memberikan semangat baru untuk menggapai mimpi yang lama telah tertanam dalam dasar laut Banda. Kini mimpi itu telah muncul di permukaan laut sebagai armada perang Selawani dikala melawan para penjajah. Coretan Aye di Nassau 13 Desember 2020. Baru ini. Baru. Luar biasa. Suhu. Instan tuh. Jadi ternyata kita itu butuh bidadari. Bidadari itu adalah istri. Jadi sang istri itu yang membuat mimpi itu muncul di permukaan. Kenapa dikatakan armada perang? Karena tanpa armada rumah tangga itu, ketun tidak akan mungkin menjadi nahkoda yang tangguh. Tanpa ada pasangan maupun baling-baling yang menemani ketun. Jadi dia telah hadir untuk sebagai jati diriku untuk menggapai mimpi di 2023 untuk menuju 2024. Sehingga aku mohon doa restu dan dukungan dari Kanda dan Dinda sekalian. Amin. Itu aja. Tapi memang sulama terkumpul begini uang. Iya, selama. Lama betul. Oh, beta punya. Ada telepon. Sip. Coba bro. Ini yang buat apa sebut di
yang dapat sebut di puisi telepon kau. Kalau mau lanjut apa bukan? Inilah. Ayo siapa Siapa bebas, Arya ke siapa terserah. Memang yang beta lihat 1 tahun ini kan banyak yang datang tuh di Banda tuh, apalagi bulan-bulan kemarin, Oktober, November. Nah, jadi beta kepikiran bikin satu puisi itu. Cuman sebelum puisi itu memang ada tulisan yang lain yang beta tulis, tapi itu tulisan banyak tercecer. Cuman sisa ini ada baru tulis kemarin malam. Kita rame-rame dan tamang dorang. Berarti ini khusus pagi ini sudah. Tulis puisi bukan baca-baca kayak begini sudah. Jadi dia judul itu untuk mereka yang datang. Aduh. Nah, mereka yang datang. Mereka kembali lagi diingatkan. Kedua kalinya. Jadi kita lanjut ya. Lanjut. Untuk mereka yang datang menjadi teman baru Naira. Jangan sungkan untuk menghiasi harapan yang sempat padam dengan bahagia. Jangan sungkan untuk menyembuhkan lelah pada lautan. Apabila kegelisahan datang, jangan takut, karena Naira ada untuk memberi pelukan. Untuk mereka yang datang, kenangan tak cukup kau gores dengan getah pala. Tak cukup hanya dengan jalan-jalan, tak cukup hanya dengan foto dengan teman-teman. Naira bukan sekedar untuk datang, bukan sekedar tempat nyaman, tapi Naira adalah rumah untuk mereka yang pulang. Itu saja sih, terima kasih. Sindir siapa? Pulang. Ya. Bang, Terima kasih. kapan-kapan lah ya. Jadi puisi ini sindir beta tamang dorang yang datang, yang memang mau sempatkan waktu di Banda, mau lihat katong di sini. Jadi beta mau sampaikan par dorang dari berapa tahun sebelumnya dong datang, beta mau sampaikan par dorang bahwa kamu bukan hanya sekedar datang begitu. Banda Neira itu bukan tempat untuk orang yang datang, tapi Banda Neira itu adalah rumah untuk katong semua, untuk katong yang ada di dunia. Jadi siapa saja datang di sini boleh, siapa saja bikin apapun di sini boleh, asalkan hal-hal yang dia bikin itu baik, dan itu akan menjadi Banda Neira akan terima dia menjadi rumah untuk orang-orang yang kayak gitu. Aku adalah sahabat dan musuhku sendiri. Berjalan di jalan hidup yang berlika-liku. Dalam cermin, aku melihat diriku. Ada 2 orang yang saling menatap. 2 wajah, 2 hati, namun 1 jiwa. Sebagai sahabat, aku memberi semangat untuk diriku. Menyamai benih harapan dan impian. Namun, sebagai musuh terbesar adalah diri sendiri yang berjarak antara logika dan hati yang bernama ego, ekspektasi, dan emosi. Selain itu, sebagai musuh, aku meragukan, membisikkan keraguan itu, dan menjadi ketakutan. Aku berjalan dalam bayang-bayang kegelapan, menghadapi setiap malam dengan kekhawatiran. Namun dalam pertarungan antara 2 sisi, aku belajar tentang kekuatan dan kelemahan diri. Aku belajar tentang apa yang ada di dalam diriku. Sahabat dan musuh, 2 sisi yang sama, membentuk diriku, membuatku utuh. Aku adalah sahabat dan musuhku sendiri. Berjuang, tumbuh, dan belajar setiap hari. Dalam setiap tantangan dan kemenangan, aku menemukan diriku. Aku menemukan jati diri. Bunga Senja itu adalah nama pena aku. Saya berharap saya bisa mendapatkan jati diriku yang sebenarnya. Amin. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi nanti suatu saat. Amin. Amin, Ya amin, karena kan amin. tadi pas awal-awal kan Resti bilang dia semester 5, tapi belum tahu mau lari di mana nih, belum Iya. dapat passionnya. Jadi mungkin secepatnya. Iya, Amin. karena terkadang juga sih suka iri sama orang-orang
karena pikir udah dari semenjak ketemu sama beberapa orang yang mungkin sekarang sudah sukses itu, mereka tuh membicarakan tentang dong punya masa-masa waktu remaja, waktu seusianya beta, tapi dong itu sudah berhasil membanggakan orang tua, terus sudah mempunyai jalan dan jati diri masing-masing. Bahkan di sini ya mungkin di sini juga salah satu saya pikir Abang Mark ini orang juga yang orang hebat ya. Iya emang orang hebat lah. Jadi di sini terkadang entah kedepannya itu mau dapat jati diri beta sendiri itu kapan, ya tertahulah, mudah-mudahan semoga secepatnya lah dengan berkumpul sama teman-teman yang luar biasa yang punya kehebatan dan punya bakat masing-masing. Ini mungkin bisa memicu diri biar bisa lebih semangat lagi. Oke. Katong terkumpul tadi break sebentar maghrib ya, dan katong Putamang ya ternyata dia istirahat pulang. Kali mama ada telepon ke bagaimana, rival kayaknya ada urusan nanti, kayaknya dia balik lagi nanti. Rival teman-teman yang lain kayaknya semakin malam banyak yang mau datang mau nimbrung lagi begitu, tapi katong kan juga ada kesibukan lagi kah. Yang lain yang mau baca silakan. Siap. Mungkin dari Bang Endi kah? Iya. Boleh. Dari Kita tamu sebenarnya masih tulis sih. Tulis dulu Bang. Kalau gitu dari beta sah. Oke. Aku mau kisah, beta pun kisah. Januari, Februari, turang Maret. Beta tersentak kaget. Jari depresi membuat beta bersyukur atas ilusi inawawat tatanusi. Sida sabi perkara kita sidi tata. Nenek moyang don tagor, kau bei nesi sida bei naik kau. Jadi Januari, Februari, Maret ini pas awal-awal tahun waktu itu beta setiap hari tuh rasa gelisah karena kayak ada yang panggil beta harus pulang ke kampung, karena memang 1 tahun lebih di beta di Banda, beta tak pernah pulang ke kampung. Makanya pada awal tahun 2023 ya beta setiap hari tuh pasti gelisah karena memang kayak dapat seakan-akan kayak kampung panggil beta harus balik, karena memang 1 tahun lebih di luar. Makanya Januari, Februari dan Maret itu beta selalu rasa gelisah tiap harinya dan selalu berpikir bagaimana pulang dan kapan pulang. Habis itu April, Mei, turah Juni. Luka terobati. Realitas bersemi, tangis tawa, luka menepi. Antara merelakan, turah pucuk harapan selesai. Sampai-sampai Lewerani menjadi pelampiasan kesedihan berkali-kali. Di April, Mei, dan Juni itu ya beta balik kampung. Beta balik kampung dan kayak kegelisahan, kayak hal-hal yang beta rasakan di Banda yang buat beta depresi itu terobati pada saat beta balik kampung. Memang sempat sampai di kampung beta menangis karena memang pada saat beta di Banda dengan tekanan, pas beta balik di kampung itu tiba-tiba tekanannya semua hilang. Karena Lia beta pun mama, Lia beta orang-orang sanak saudara yang dari kecil dengan beta. Kayaknya semua hal kayak tiba-tiba saya akan hilang beta. Habis lanjut Juli, Agustus, turah September. Setiap hari beta terhibur. Karena bulan Juli ini beta banyak tulis puisi, makanya beta mau baca 1 atau 2 puisi di bulan Juli. Akan berjudul Realitas Asmara dari Air Laut yang Cemburu. Ketika senja tak lagi tampakkan wajah. Air laut mulai marah, cemburu terhadap gelombang yang ramah, yang selalu mendekati tepi pantai asmara. Terselubungi oleh cinta dan kasih, menjadi tuber antara setia dan pasti, membasahi api kekecewaan yang menyelimuti, dipeluk erat oleh rasa bersalah, sebagai bukti bahwa tak selamanya sesuatu itu selalu indah.
Angin menjadi malapetaka jika rasa tak lagi searah. Melalui pori-pori udara yang tak berpola, para penikmat senja tak mampu menulis setiap bait kata karena narauto yang tak lagi bercahaya tertikam awan hitam yang berdarah. Sehingga arta tak lagi mengalir membawa cinta. Kemuara lepas yang tertutup bisikan-bisikan dari segala arah. Dan rasa cemburu dari air laut begitu membara. Percikan api pun tak bersuara karena takut alam akan marah. Pada akhirnya air laut dan tepi pantai harus berpisah karena gelombang yang mulai mesra dengan pantai asmara. Ya, selamat bergabung lagi. Tadi ada pulang sholat kapan? Iya. Selamat bergabung. Mama panggil lagi apakah? Tidak ada sih. Oh, tenang. Jadi memang harus mengintip rumah dulu. Iya, mesti mengintip rumah dulu. Jadi kan tadi Katong Tamang ada baca puisi dan ini Katong Oh, lanjut lanjut saja. aja, ada lanjut. Pas ini puisi yang kedua. Iya, silakan Bang. Ini waktu itu bagaimana cara beta pandang dunia. Siap. Karena memang selesai dari curhat-curhat nisasi, teman-teman semua masuk tidur, bersendiri di luar, baru beta bagaimana tulis puisi tentang bagaimana cara pandang dunia waktu itu sampai sekarang. Akan berjudul Inilah Dunia Kita Yang Sekarang. Terbawa oleh arus yang selalu berputar di tengah-tengah tekanan sosial. Berevolusi tak sesuai peradaban industrial. Terombang-ambing di tengah lautan ilegal. Semua yang haram dibuat manis dengan pembenaran yang katanya halal. Inilah kita. Manusia yang tertinggal. Manusia yang dijadikan alat oleh elit global. Sampai kini suara teriakan kebebasan hanyalah formalitas ilusi yang dijadikan simbol emosional. Tak jarang kita beradu nasib untuk mempertahankan hidup. Tak jarang nyawa harus dijadikan taruhan untuk sesuap nasi. Kita hidup di dunia imajinasi para penguasa yang tak bertanggung jawab. Konspirasi dibuat untuk kepentingan pribadi. Masyarakat dijadikan musisi sebab. Inilah dunia kita yang sekarang. Inilah dunia kita yang selalu menantang peradaban dengan alasan perubahan. Dengan dalih kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tuhan menciptakan dunia ini hanya sebagai panggung sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Bukan tempat terakhir keabadian yang diinginkan oleh seorang hartawan. Jadi, jika kita masih tenggelam dalam kemaslahatan ini, maka jangan cegah hukum alam sebagai pemberontak kehidupan. Karena semua ini merupakan sebuah kemustahilan. Hak Tuhan dirampas sebagai senjata ancaman yang ditodong kepada mereka yang melawan dan mereka yang lemah sebagai dalih ketertiban. Yang patut dijadikan raja dan kawan, yang memberontak atau melawan dijadikan budak dengan alasan pengkhianatan. Yang pada akhirnya, kita yang ingin sebuah perubahan hanya bisa diam tanpa perlawanan. Ilmu pengetahuan menantang adab. Konspirasi dipercaya sebagai teori kesejahteraan. Dan bodohnya kita tak percaya tapi menjadi pemeran utama. Jadi, kalau ada solusi untuk permasalahan ini, menurut beta cuma satu. Belajarlah menjadi hidup dalam kehidupan yang mati ini. Luar biasa. Yang kami juga hidupnya mati ini. Ngeri sih. Anjay. Lanjut di sini. Bisa bikin satu buku itu lah. Itu bukan. Saya sampai di Agustus. Udah kan? Oktober dan November. Hmm. Tenang, sepi, berisik, dan tertawa tak dapat diukur. Ruang dan waktu menjadikan alam dalam senjana untuk belajar. Susah, senang, terpuruk, sengsara, dan hampir kufur. Namun itu semua salah. Jujur. Desember. Entah apa yang terjadi selama setahun ini. Namun satu yang pasti, beta bersyukur sampai hari ini. Beta masih bisa bernafas yang sehat dan bersemai. Hanya munajatnya memperkuat imani, keyakinan yang menjadi esensi, perjalanan menjadi aksidensi, dan pengetahuan menjadi eksistensi. Cinta, rasa, karsa bercampur aduk dalam sirkulasi luka dan duka, berevolusi antara harapan dan cinta. Dan untuk menutup akhir part cerita, kesimpulannya masih sama. Beta belum menemukan siapa beta yang sebenarnya.
lanjut. Dan untuk menutupi beta puisi pada kesempatan ini, maka beta akan membacakan satu puisi penutup dengan judul Membunuhmu Aku Terbunuh. Ini adalah satu puisi romantis yang beta cuma sekedar tulis lah, bukan ya, cuma sekedar tulis, Pengalaman pribadi. bukan. Oh, barang kan kakaknya begitu kak. Membunuhmu aku terbunuh. Aku patahkan tulang hatimu dengan sayatan pena di atas air beku, ibarat pedang yang diasah dengan rapuh, tajam seketika retak karena kamu. Aku mengharapkan kau terbunuh, seperti tanah mengharapkan batu dapat tumbuh. Mustahil, tapi kau tetap hidup walaupun hatimu sudah tak lagi sahu. Ketika air mengharapkan senja dapat berenang, ketika tenggelam, harapanku mulai rapuh karena tertikam dalam hatimu yang kupegang. Ternyata aku buta karena dapat melihat kau yang berfisikkan halu. Dengan tekad kau tumpulkan mataku dengan semu, dan kau tembakkan hulu sebagai balasan hilir muara sahu. Akhirnya kau menang karena ombak bisa berlari tanpa angin yang membuat dirinya beku. Sampai aku minta alu mati dalam sairatu narautu merestuiku. Rongga Jalan Banda Neira 22 Agustus 2023. Terima kasih. Ayo Xiao. Arigatou gozaimasu. Kita. Kamsahamnida. Ya, boleh silakan lah. Wih, ada yang baru datang. Mana Mari, yang Kak. kamu? Hai, selamat malam, assalamualaikum. Ini kah tentang tahun ini sih, karena malam ini Kotong berbicara tentang tahun ini. Moto Center. Terpapa. Tentang tahun ini, judulnya Bertumbuh di Akhir. Jadi paling bercerita tentang tahun ini. Terpapa. Selamat mengakhiri tahun kekasih. Selamat menjalani hal-hal yang tidak seperti biasanya. Apa kabar kamu kekasih? Sudahkah memaafkan kurang dan burukku? Dan sudahkah memberanikan diri untuk mencintaiku lebih dulu? Jika kau tanya aku ada di mana, ku tak pernah berkelana. Aku masih di sini. Masih menunggumu dengan segelas kopi karamel kesukaanmu. Apakah kau masih menyalahkanku atas segala gagal yang terjadi di tahun ini? Lantas mengapa kau masih bersetubuh dengan kesunyian? Mungkin tahun ini tidak semenyenangkan tahun-tahun sebelumnya untukmu. Mungkin tahun ini kau harus mengejar banyak hal dan serta merelakan beberapa. Aku selalu percaya mimpi-mimpimu nyata. 2023 tidak jahat. Ia baik. Ia membuatmu tumbuh dengan hal-hal sedih untuk mengarahkanmu pada mimpi-mimpimu. Selamat mengakhiri tahun kekasih. Selamat mempelajari cara-cara untuk mencintaiku. Terima kasih. Jadi sebenarnya kekasih itu yang dimaksud tuh diri sendiri. Ya, jadi ya belajar untuk mencintai katong diri sebenarnya sih, bahwa apa yang katong bikin tuh sebenarnya tidak gagal, tapi ya seperti yang selalu beta bilang ke diri sendiri, oh mungkin ini belum waktunya, tapi mungkin nanti dan mungkin pasti, kayak begitu. Jadi ini kalau dibilang kan cerita lah ya, ada puisinya juga sedikit. Judulnya Kami Yang Masih Bertahan di Banda Neira. Aduh. Kami yang masih bertahan ini ada aspek. Kayaknya deep deh. Iya. Oh my god. Perjalanan waktu membuat kita menemukan segala makna untuk terus tumbuh dan berkembang. Melihat banyak manusia yang terus berdatangan di Banda Neira, terkadang harus mengabaikannya, terkadang juga harus menjadikannya teman. Mereka datang dengan bangga diri, sukaria, melepaskan kepenatan dari kotanya, dan membiarkan segalanya memburai di sini. Aku melihatnya sebagai bentuk pelampiasan kepada semesta ini, kepada kehidupannya yang hampir semerawut itu.
Keindahan yang dicari adalah keindahan yang tercipta dari perkawinan laut dan darat. Pantas saja Sahrir hampir betah di sini sembari merindukan kekasihnya di Jerman. Ditemuinya dermaga kecil, menapakkan kakinya, memandang surya yang hampir tenggelam, sambil mempercantik tulisan surat cinta yang akan segera dikirimkan melalui kapal-kapal. Kepada mereka yang sudah datang di sini, terima kasih. Telah berkunjung dan melihat semuanya menjadi kepuasan batinmu. Melibatkan dirimu sebagai saksi terhadap sejarah dan alam yang sempat tertulis dengan peluh-peluh dan darah-darah. Kamu harus tahu teman. 31 tahun aku di sini mendengar dan menyaksikan segala macam cerita tentang Banda Neira dari mulut-mulut sesepuh, juga dari mulut-mulut anak kecil yang terlahir dari hasil panen buah pala dan ikan. Semuanya hikmat kuresapi di dalam batin dan membentuk cinta sedalam-dalamnya kepada Banda Neira. Lalu, apakah perlu aku menemuimu dan meninggalkan segalanya yang sudah tertanam dalam diriku ini? Tidak, teman. Aku juga di sini tak banyak bicara dan bertindak. Baju yang kukenakan tak semeringah seperti mereka-mereka yang sering datang di sini. Aku ketakutan dengan waktu yang terus berjalan membentuk peradaban-peradaban baru, merubah segala yang sudah membudaya di sini. Tapi pelan-pelan semuanya memang sudah berubah. Memang sudah berubah, teman. Aku yang bertahan bukan untuk menyerang dan membangkang. Aku yang bertahan adalah yang saban hari terus mengharapkan semuanya menjadi cinta dan kasih sayang. Langgam cinta memanggil-manggil namamu, membentuk rasa rindu, menyertai doa dan harapan. Kami yang masih bertahan di Banda Neira menunggu kepulanganmu, memeluk erat tubuh yang hampir runtuh ini. Ya, thank you. Lu barang berdiri. Lanjut yang lain. Tapi memang sih puisi Mas Agung tadi itu kayak memang selaku, kalau Mas Agung 31 tahun berarti beta 25 tahun di Banda, semakin terkenal Banda ada rasa takutnya juga kan Mas? Betul. Pasti ada rasa takutnya. Silakan Upi. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kali ini kita tetap dengan bahasa daerah tentunya. Dia berjudul Lama yang Jadi Singkat. Ini adalah cerita kisah yang tertata tak terbata, beta harap nona sudi untuk baca. Karena dalam frasa ada rasa yang tercatat dalam masa. Detik baganti detik, jam baganti jam, tahun baganti tahun. Luka jadi beta sahabat, duka jadi beta kerabat. Di antara jarak yang jadi sekat ada dua rasa yang sudah tak lagi erat. Nona, cemburu selalu jadi alasan. Chatting juga beta jarang dapat balasan. Nona pumarah tiap saat juga tanpa landasan. Suka duka pilu beta rawat ding kemas jadi satu kemasan. Belum cukup lagi kan Nona? Apa masih ada luka yang harus beta santap? Nona, jika kaca dan cahaya bisa jadi pelita, lantas kenapa beta dan paneta bisa jadi kita? Kalau cuma bermain, kenapa terpigi saja di taman? Jam bicara tipu beta kalau beta tanpa ternyaman, padahal di belakang beta ada orang lain yang panis suka si aman. Sekarang beta sadar, beta mimpi terlalu indah parpane yang ingin pindah. Di jam, hari, akhir tahun ini, detik ini juga, beta harus kubur segala rasa yang ada, karena bahagia yang akan beta tada di masa sekarang dan masa yang akan nanti. Ada Upi 14 Desember 2020. Ada kayak mau semua air mata. Jelek begitu ya. Ada. Ada kan?
Jadi di sini kita punya dua puisi, menurut kita akan memiliki keterkaitan karena masih satu dimensi. Kalau misalnya ada harapan yang tadi sudah dipupuk oleh kakak Mark dan kawan-kawan, di sini kita coba untuk mengglorify akan punya perasaan ketika kita mengalami kegagalan. Beta sempat takut karena judul puisi yang pertama itu hantu. Silver lightning dan awan abu-abu, garis perak pada hati yang membiru. Menjadi bingung dan diam terpaku, membahas hidup yang lalu-lalu. Perlahan dan tangan menghantam, menarikku dalam dekapan, keluar dari fantasi, namun terjebak dalam imaji. Tenang, tetap bertahan, tertawa di atas gundah, merajut asa di dalam lara, berharap pada kecewa. Cahayaku telah redup, aku kabur ke dalam kabut dan terjun ke dasar laut. Apa benar aku dikutuk? Sudah biar berlalu, nanti maju sembuhlah dulu. Itu puisi pertama yang mengajarkan beta tentang cara mencintai diri meskipun ketong membenci realita. Karena semakin dewasa beta belajar untuk membenci, tetapi yang berhenti untuk tetap mencintai. Dalam ya? Dalam banget. Kemudian puisi yang kedua juga masih sama, tentang membenci dan mencintai, toxic love hate relationship. Sahabat ya begitu. Karena mencintai rasanya dan kenangannya tapi membenci realitanya saja. Yang kedua judulnya Dialova, artinya puji-pujian. Aku lebih dari sekedar desah, senantiasa merangkaimu dengan derah. Sedang kau lebih dari sekedar imaji benih tabur yang terbatas untuk kutuai. Siang malam itu hanya punggungmu yang kutahu. Kau bersatu padu menjelma dalam sepenggal sendu. Dirimu kian merapuh dan aku semakin ragu. Sengatan surya menjadi candu, panasnya semakin menggebu. Duhai kelabu, asal kau tahu, kita adalah ikhlas yang selalu bertemu pada teriknya perempatan minggu. Nasau 14 Desember 2023, Belati Fajar. Ketemu pertama dua orang ini, Nomor muncul. Dari ujung. kiri kanan, ujung dan ujung. Yang akan menutupi. Siapa kamu kah? Itu gas. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini puisi yang kita mau bawa dia punya judul Buang Carita. Buang cerita. Asik. Di sangkar kecil ini beta sambunyi. Tatu rapat sampai tarada lubang biar sadiki. Dong bilang itu susah mading peti mati. Mangkali tak bisa bernapas lagi. Beta mau panggil dong datang sini. Ada sedikit cerita lah kamu mengerti. Supaya nanti jangan sampai salah arti. Karena ini beta yang rasa sendiri. Rela hunus saku dengan setengah mati. Manona bikin beta sampai susah hati. Lepas tali lalu berjalan pigi. Terpakai kasih suara biar cuma sadiki. Manahang aros karing di pipi. Berharap nona supaya jam balelai. Saki beta rasa tanpa alas kaki. Tak gores karena nona titip cerita ini. Semua harapan beta sudah pas. Yang ada cuma tinggal ampas. Ruang Teduh, Banda, 13 Desember. Ada lawan ternyata. Emang teduh. Teduh betul. Teduh. Ini murdat. Datang. Muncul dari kegelapan. Berarti ulis penutup bang. Patah kata. Ulis penutup. Mata boleh kasih belakang dorang. Nanti rival terdapat lihat kan. Beta puisi ini tanpa judul. Beta baru selesaikan puisi ini tadi 5 menit yang lalu. Helai per helai daun melati aku rangkai, menjadikannya jembatan untukmu menuju sungai. Membasuh kakimu dengan begitu sayangnya, lalu mengecup keningmu dengan begitu cintanya. Serupa wangian gaharu ketika dibakar, namamu semakin melebar ketika rindu tak kunjung pudar.
Ada malam yang melukis wajahmu dengan bintang-bintang. Matamu secantik bulan yang terbit dari timur seberang. Ketika ragaku memanggilmu pulang, kecamuk rindu membuat tangis yang panjang, terisak-isak dalam sunyi yang bimbang, hingga tertidur pulas dengan air mata menggenang. Tapak Usang, Banda Neira, 14 Desember 2023. Kita puisi kali ini agak lain. Dia pun judul itu MK Madu Kekuasaan. Kamaring itu hak asasi humoris. Oke, lanjut. Segerombolan lebah menikmati madu kekuasaan. Datang dengan janji yang katanya harus jadi kenyataan. Habis satu periode, ikut lagi terus-terusan. Kekuasaan itu nikmat kawan, pahit bagi orang yang tidak kebagian. Bermain catur demi ambisi, semua berawal dari mempertahankan dinasti. Politik itu sebaik-baiknya mempertahankan kekuasaan. Ada bisnis dan perekonomian jadi rebutan, sampai harga diri pun jadi taruhan. Apa arti persaudaraan? Bagaimana dengan rakyatmu wahai Tuan? Siapa lagi yang harus kami percaya Tuan? Sembako kian mahal tak terkendali rebutan pangan. Anak-anak butuh pendidikan, anak muda sulit membeli buku. Lalu meminjam uang terlilit hutang hingga hidupnya menjadi babu atau hilang seperti debu. Jangan jadi independen dan waras, pasti kelak kau dilindas. Media, perusahaan, dan organisasi masyarakat berpolitik. Jangan salahkan kami jika terlalu banyak mengkritik. Karena setiap bidak catur penuh intrik-intrik. Ingat, jangan golput. Rumah Dian, 13 Desember 2023. Apa Rumah Dian? Rumah Dian. Rumah Dian. Intinya jangan golput ya. Jangan golput. Tadi coba aku kata Tuan itu salah pengucapan dah. Jadi apa tuh? Apa tuh? Ketawa. Bayu tiga kamu kampanye ini. Keren sih. Jadi katung kan dari tadi sore sampai larut malam ini ya luar biasa teman-teman. Beta Terlatut-latut lah ika iya, sampai malam sampai lagi. Ini kah dia full kata sampai setengah mati di pencahayaan kah? Adalah maksudnya mau cerita tentang relaksasi ini. Beta. Iya aja. Cuman mau cerita tentang waktu beta di mana. Belum lama beta di titik terendah beta berdiri. Beta bertanyakan itu sebenarnya waktu itu memang beta betul relaksasi diri tuh maksudnya duduk perenungan perenungan ini beta duduk sendiri beta pikir sebenarnya beta hidup dari beta lahir sampai sekarang apa yang beta cari di dunia ini gitu. Iya, overthinking kayak ya bilang tadi. Jadi apa yang sampai beta cuman hanya cari pengakuan orang lain begitu. Beta pikir begitu. Apakah yang sampai beta cuman butuh atau cuman cari orang perhatian par beta begitu. Kalau memang beta cari pengakuan dari orang lain, lalu setelah beta dapat pengakuan itu, apalah yang akan beta pikirlah itu. Setelah apa yang beta dapat lagi? Setelah beta dapat pengakuan, ya habis pengakuan itu hanya sebatas pengakuan begitu. Lalu beta pikir tentang kepedulian orang lain tuh. Maksudnya hari ini beta masih cari orang kepedulian par beta, mengemis lah, orang bilang mengemis kepedulian begitu. Beta sadar memang tanpa sadar ya beta sudah lakukan itu begitu, sudah lakukan itu. Dan hari itu memang tiba-tiba beta ada di titik di mana beta sadar bahwa beta selama ini hanya cari itu begitu. Dan setelah beta dapat itu beta apa-apa lagi begitu. Cuman setelah itu beta pikir-pikir kayaknya beta dulu ini harus ada di titik tengah, titik cerah supaya tersia-sia beta perenungan ini. Cuman beta simpulkan itu, jadi beta harus berjalan semestinya begitu. Semestinya dengan apa yang beta suka, dengan orang-orang yang mendukung beta,
dengan kelompok yang bisa bikin beta bahagia. Itu saja sih. Dan terakhir dengan penutup kata itu beta jalan pulang, beta lebih tenang di situ karena memang beta dapati itu ketika beta perlindungan terakhir. Iya sih. Kadang-kadang memang kan harus hidup ini kan butuh perenungan toh. Iya. Dengan perenungan kan bisa introspeksi diri itu sudah kan. Itu. Ada lagi kah biar katong closingnya lebih enak apa gitu. Kayaknya beta dari semenjak dari dulu sampai sekarang ada satu hal yang buat beta berpikir. Yang ada di beta yang dimana dorang itu kayak malas gitu kalau mau, bukan malas sih, kayak jauhin begitu. Tapi di sisi lain di situ kita suka insecure. Dibilang kenapa terbisa kayak orang-orang yang dimana dorang itu punya sahabat, punya teman-teman, punya pengenalan banyak gitu. Jadi beta kayak orangnya tuh ya sudah sendiri. Terus kalau ada teman-teman yang dekat itu ya palingan cuman bahas tuh kayak seputar kuliah, seputar yang lain. Di situ tuh pikir emang ada apa sih di beta punya diri? Overthinking lagi. Iya, overthinking lagi gitu lagi. Yang dimana semua orang itu bisa, yang semua orang tuh menjauh dari beta begitu. Yang penting yang beta tahu sekarang ada pasti adalah teman-teman yang dimana bisa merangkul beta, walaupun bukan hanya dalam bukan gimana ya, merangkul beta itu bukan kayak untuk mau buat bermain atau apa semacamnya, tapi untuk kayak bisa cari beta punya jati diri, terus bisa dari sini juga beta bisa buka banyak punya wawasan, bisa lebih banyak dari sebelumnya ya, bisa. Karena menurut beta kumpul dengan teman-teman yang sekarang itu bukan hanya untuk apa ya, untuk bersenang-senang. Iya. Dan memang beta paling hindar yang namanya gosip. Beta mama juga kadang-kadang suka larang kalau berteman sama laki-laki. Tapi beta selalu yakinkan sama mama, dia bilang, "Mah, yang dimana katanya berteman itu bukan hal yang buruk, tetapi berteman itu bisa positif. Ada belajarnya daripada katanya berteman dengan perempuan tapi hanya untuk kayak mau gosip terus terkira orang isu. Pokoknya sama lah." Jadi itulah, jadi sebagai pengalaman hidup. Ya walaupun terdapat jati diri, tapi mudah-mudahan belum dapat. Iya belum dapat. Tapi semoga terlepas ini katun semua bisa dapat jati diri masing-masing dengan yang lebih baik daripada yang lain. Teman-teman, ini apa namanya, waktu ya. Terima kasih banyak dari beta pribadi dan Arya juga, teman-teman semua menghadiri undangan terbuka ini. Semoga tahun muka bisa kayak begini dengan cerita yang berbeda. Amin. Akan itu. Intinya katong pertemuan pada hari ini ya semua mencurahkan apa yang dirasakan dan ya overthinking ya. Intinya ya semua merasakan overthinking dalam setahun ini, dan juga untuk menemukan jati diri itu memang butuh waktu yang sangat-sangat lama. Thank you, terima kasih banyak. Ya tetap jaga banda, tetap jaga sastra, tetap jaga diri masing-masing dan untuk berkembang dan bertumbuh. Thank you. Thank you. Berseluka. Selamat tahun baru. Intinya apa intinya? Intinya jalani yang Tuhan so atur, jangan lawan takdir, nanti kalabor. Keren. Tapi ini bukan tentang papeda.